Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena rahmat dan berkat-Nya kita masih diberi kesehatan hingga hari ini. Yang terhormat Bapak Abdul Qolik selaku tutor, yang saya hormati teman-teman semua yang sedang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Albertus Jona Andrianta dari Prodi Manajemen Universitas Terbuka. Saya akan menjelaskan tentang COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019. COVID-19 adalah penyakit baru yang disebabkan oleh virus golongan coronavirus atau sering disebut SARS-CoV-2. Virus ini dapat menyebabkan gangguan sistem pernafasan, mulai dari gejala ringan seperti flu hingga infeksi paru-paru seperti pneumonia. Kasus pertama penyakit ini terjadi di kota Wuhan, negara Cina, pada akhir Desember 2019. Setelah itu COVID-19 menular antar manusia dengan sangat cepat dan menyebar ke sejumlah negara, termasuk salah satunya Indonesia dalam hitungan bulan. Menurut data dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, jumlah kasus terkonfirmasi positif hingga 4 November 2021 berjumlah 4.246.800 orang dengan jumlah kematian 143.500 jiwa. Gejala awal COVID-19 bisa menyerupai flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang atau sembuh, atau malah memberat. Untuk menderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, sesak nafas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh melawan virus COVID-19. Gejala COVID-19 bisa muncul 2 hari hingga 2 minggu setelah orang tersebut terinfeksi virus penyebabnya. Sebagian pasien COVID-19 juga ada yang mengalami penurunan oksigen tanpa adanya gejala apapun. Kondisi ini disebut happy hypoxia. Selain itu, beberapa laporan kasus juga menyebutkan bahwa sebagian pasien COVID-19 mengalami ruam pada kulit. Untuk memastikan apakah gejala tersebut merupakan dari virus corona atau bukan, diperlukannya adalah tes PCR yang harus dilakukan setiap orang, karena sampai saat ini belum ada obat yang ampuh dapat menyembuhkan COVID-19. Jika Anda mengalami gejala atau hanya mengalami gejala ringan, Anda cukup melakukan perawatan atau isolasi mandiri di rumah. Dengan ruangan isolasi harus memiliki ventilasi dan cahaya yang baik serta pertukaran udara yang cukup. Selain itu, ruangan isolasi juga wajib dibersihkan setiap hari dengan air sabun dan disinfektan. Selain itu, pencegahan COVID-19 di Indonesia dilakukan dengan menjalankan program vaksinasi COVID-19 secara bertahap. Menurut data, hingga 4 November 2021, sudah lebih dari 122 juta penduduk Indonesia menerima vaksin dosis pertama dan 76 juta orang menerima vaksin tahap kedua. Vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk membangun kekebalan tubuh terhadap virus corona, sekaligus membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity. Semakin banyak orang yang divaksinasi, semakin cepat pula penularan COVID-19 terputus. Selain itu, kondisi ekonomi akan pulih dengan sendirinya. Perlu diketahui, meski telah menerima vaksin COVID-19 tahap kedua, Anda tetap perlu menjaga protokol-protokol yang ada untuk menghindari terkena virus COVID-19. Sekian penjelasan dari saya tentang coronavirus atau sering disebut COVID-19. Semoga kita semua tetap sehat dan terhindar dari segala penyakit. Mohon maaf jika ada kekurangan atas penjelasan yang ada. Salam hangat dari saya, selamat malam.